everyone. First, I'll thanks God for His beginning so that we can gather here in good health. Today, I would like to present a topic a little perekonomian terbuka or open economy. I hope his presentation can help us understanding how a curved economy is connected with other countries' international trend and financial activity. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang mungkin suatu negara melakukan suatu hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan tersebut dapat berupa perdagangan internasional, investasi asing, pinjaman luar negeri, maupun kerja sama ekonomi lainnya. Berbeda dengan perekonomian tertutup yang tidak berinteraksi dengan negara lain, perekonomian terbuka memberi kesempatan bagi suatu negara untuk memperoleh barang, jasa, teknologi, dan modal dari luar negeri. Dalam perekonomian terbuka, terdapat dua kegiatan utama yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, maka negara mengalami surplus perdagangan. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, maka terjadi defisit perdagangan. Perekonomian terbuka memiliki beberapa manfaat. Pertama, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa. Lalu yang kedua, perusahaan dapat memperluas pasar sehingga ke luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Lalu yang ketiga, masuknya investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, negara juga dapat memperoleh teknologi dan pengetahuan baru yang membantu peningkatan produktivitas. Namun, perekonomian tersebut juga memiliki tantangan, yaitu ketergantungan terhadap pasar internasional dapat membuat suatu negara rentan terhadap krisis global. Contohnya ketika terjadi krisis ekonomi dunia, permintaan ekspor dapat menurun sehingga pendapatan negara ikut berkurang. Selain itu, produk dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk impor yang seringkali memiliki harga atau kualitas yang lebih kompetitif. Dalam analisis makroekonomi, perekonomian terbuka dapat digambarkan melalui persamaan pendapatan nasional, yaitu adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung, di mana Y itu adalah pendapatan nasional, lalu yang C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, G itu adalah pengeluaran pemerintah, X itu adalah ekspor, dan M itu adalah import. Komponen X dikurang M disebut ekspor neto atau neraca perdagangan. Jika ekspor meningkat, maka pendapatan nasional cenderung meningkat. Sebaliknya, jika impor lebih besar dari ekspor, maka kontribusi terhadap pendapatan nasional akan berkurang. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang perekonomi terbuka. Indonesia melakukan ekspor sebagian komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, karet, kopi, dan produk manufacturing. Di sisi lain, Indonesia juga mengimpor berbagai barang seperti mesin, teknologi, bahan baku industri, dan produk elektronik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Demikian, perekonomian terbuka memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, memperluas perdagangan internasional, serta memperkuat hubungan antar negara. Namun pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan resiko yang akan muncul. In conclusion, an open economy also compete to interfere the global market, their trade, invest, and financial activities. It offers my opportunity for economic growth, but it also releases how his must be measured careful. Thank you for your answer. If you have my question, I will be happy to answer him. Have a fun day and see you as next time.